Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rengga Nugraha Rojali, Lurah pada Kelurahan Pondok Petir mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 untuk UMKM Kelurahan Pondok Petir Kampung 1000 UMKM. Semoga UMKM Kelurahan Pondok Petir, para penggiatnya semakin sukses, semakin maju dan pastinya naik kelas. Dan dengan sesuai dengan moto, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Saya M. Arianto, LPM Pondok Petir yang juga penasehat UMKM Pondok Petir, mengucapkan selamat ulang tahun kepada UMKM Pondok Petir yang ke-5. Semoga UMKM Pondok Petir makin maju, makin sukses, dan makin naik kelas. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Saya Andi Nur Aminah, Ketua UMKM Bersama sekaligus Ketua UMKM Kota Depok. Saya ingin mengucapkan selamat milad yang ke-5 untuk UMKM Kelurahan Pondok Petir. Di usia yang ke-5 ini tentu sudah cukup banyak perkembangan dan kemajuan UMKM tentu saja. Mungkin ada dari teman-teman yang mulai usaha dari nol sampai sekarang terus melaksanakan kegiatan usahanya, itu tentu sangat kita support dan mudah-mudahan tetap bertahan. Maju terus UMKM Pondok Petir. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Saya Elis Rahmawati Bunda Rahma, Dewan Kehormatan UMKM Bojongsari Bosama dan Dewan Kehormatan IWAPI Ranting Kecamatan Bojongsari ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk UMKM Pontir yang ke-5 tahun maju dan berjaya. Insya Allah UMKM Pontir semakin maju, semakin solid, semakin kuat, semakin hebat, dan semakin banyak lagi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sehingga insya Allah tatanan perekonomian di Kecamatan Bojongsari, khususnya di Pondok Petir, semakin baik, semakin keren. Sekali lagi selamat ulang tahun, maju dan jaya. Saya Hidayah Rima Yurnawati, saya Ketua IPWPC Bojongsari. Alhamdulillah di hari ini saya diundang oleh UMKM Kelurahan Pondok Petir. Selamat milad yang ke-5. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin bermanfaat bagi Kelurahan Pondok Petir. Semuanya jaya dan naik kelas. Dan dari Pondok Petir mendunia. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman di seluruh Nusantara dan juga terutama warga Pondok Petir dan juga Bojongsari, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi UMKM 7 kelurahan di Bojongsari untuk mengadakan milad. Jadi bisa saling temu teman-teman pengusaha. Ayo kita bersama-sama kolaborasi dan juga mari kita membangun Bojongsari dan Kota Depok untuk lebih maju lagi. Perkenalkan, saya Neneng Sahidah, owner dari Rujak Cireng Brexel, mengucapkan selamat milad yang ke-5 untuk UMKM Pondok Petir. Semoga semakin kompak, semakin maju, sukses, barokah, naik kelas, dan bersatu kita kuat, bersama kita hebat. UMKM Kelurahan Pondok Petir, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana kegiatan tasyakuran milad UMKM Kelurahan Pondok Petir yang ke-5. Alhamdulillah ini sudah tahun-tahun yang kita terus bertumbuh, berkembang, dan kami berharap para anggota pun menikmati dampak dari apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini, sehingga benar-benar terciptanya UMKM naik kelas. Alhamdulillah, dan insya Allah sampai dengan nanti kepengurusan kami tahun 2027 kita bisa membantu Bapak dan juga melayani Bapak dan Ibu sekalian. Saya Neti Riandini, owner dari Aira Shop di Pondok Petir, mengucapkan selamat milad untuk UMKM Pondok Petir yang ke-5. Semoga UMKM Pondok Petir semakin sukses, semakin maju, semakin berkah, semakin
berkolaborasi dan terus bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya dan makin naik omset. Dan mengucapkan juga untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara UMKM Pondok Petir ini, khususnya kepada para pengurus UMKM, kepada Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Ketua UMKM, dan semua pelaku usaha yang ada di wilayah Pondok Petir. Semoga tetap semangat dan terus sukses. UMKM Pondok Petir, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Saya Neneng dari Divisi Craft dan Kerajinan mengucapkan selamat ulang tahun kepada UMKM Pondok Petir yang kelima. Semoga makin sukses, berjaya, naik kelas. UMKM Pondok Petir, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. UMKM Pondok Petir bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para undangan, para pengusaha UMKM Pondok Petir yang hebat, tokoh masyarakat dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara milad kelima UMKM Kelurahan Pondok Petir 2026 dengan tema dari lokal ke digital UMKM Pondok Petir 5 tahun transformasi. UMKM Pondok Petir
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Hayyul ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'na kullahu wa la takilna illa anfusana tarfat 'ain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah ya Rahman, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, siang hari ini, selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara tasyakuran Milad UMKM Kelurahan Pontier yang kelima pada siang hari ini. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, yang membawa rahmat, taufik dan hidayah untuk kami semua. Dan jadikanlah acara kami hari ini menjadi motivasi bagi kami dalam meningkatkan usaha kami, memajukan dan mengembangkan tatanan perekonomian di Kecamatan Bojongsari, khususnya di Kelurahan Pondok Petir. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhatur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Luhur. Seraya berharap semoga Ia melimpahkan berbagai kemudahan, keberkahan dan hidup makmur, menjaga asa cita dan harap agar kita tetap istiqomah berjuang, berikhtiar dan berusaha memajukan usaha kecil dan menengah di Kelurahan Pondok Petir. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami perlu sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah istiqomah dan ajak merawat dan memajukan UMKM Kelurahan Pondok Petir hingga saat ini. Perjalanan 5 tahun UMKM Pondok Petir bukanlah perjalanan masa yang berlalu begitu saja. 5 tahun adalah masa di mana semua elemen yang terlibat di dalamnya berusaha merangkai berbagai upaya melalui serangkaian program untuk memajukan, mengayomi, memfasilitasi dan mewadahi usaha kecil dan menengah di Kelurahan Pondok Petir dengan segala suka dan dukanya. Perjalanan selama 5 tahun ini menjadi layak untuk disikapi dengan menggunakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan semua ini terjadi. Inilah yang menjadi tujuan utama kegiatan hari ini dilaksanakan, yakni dalam rangka tasyakuran 5 tahun UMKM Pondok Petir berkiprah dengan tema dari lokal ke digital. UMKM Pondok Petir 5 tahun transformasi. UMKM Pondok Petir maju dan berdaya. Amat menikmati acara kita pada hari ini dan kita bisa berdiskusi dengan interaktif, kita bisa merasakan hari ini bagaimana kita bersama-sama gitu ya, saling kolaboratif di hari ini. Kita akan berlatih bersama gimana cara untuk meningkatkan mindset agar lebih powerful, lebih mindful gitu ya. Dan juga banyak sahabat-sahabat saya, para pengusaha UMKM yang tanpa Bapak dan Ibu sekalian bisa jadi hari ini tidak akan terlaksana agenda hari ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan acara hari ini. Seperti tema tahun ini, 5 tahun bertransformasi dari lokal ke digital, maju dan berdaya.
Kita harapkan bersama UMKM Pondok Petir dengan segala kelebihan dan kekurangannya ke depan lebih baik. Untuk kita ketahui bersama, jadi sejak diresmikan oleh Pak Wali Kota sekarang tahun 2021, UMKM Pondok Petir itu sudah mempunyai website sebetulnya. Diharapkan ke depan bisa dipakai untuk publikasi kegiatan UMKM Pondok Petir maupun kelurahan juga bisa, serta organisasi lain. Intinya bermanfaat. Dari ini kita memperingati hari ulang tahun yang kelima UMKM Kelurahan Pondok Petir Kampung 1000 UMKM dengan tema 5 tahun bertransformasi dari lokal ke digital, maju dan berdaya. UMKM Pondok Petir tambah naik kelas. Amin. Amin. Semakin memberi manfaat untuk masyarakat dan orang lain. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu para penggiat UMKM usaha kecil mikro yang ada di Pondok Petir. Saya mengucapkan terima kasih karena dengan adanya UMKM kan pastinya meningkatkan perekonomian yang ada dengan ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu yang sedang berjualan, meningkatkan perekonomian dan khususnya membantu kami pemerintah untuk memasarkan produk yang benar-benar dari warga Depok sendiri gitu. Jadinya syukur-syukur bisa kita ekspornya jangan jauh-jauh dah, jangan keluar negeri dulu ke kota-kota lain. Itu syukur-syukur kita bisa banyak yang bisa kita contoh teman-teman kita yang sudah melakukan sudah sampai ke titik ini. Kita bisa contoh bagaimana sih kiat-kiatnya untuk bisa kita produk kita nih sampai keluar seperti apa. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh, engkau berada di tengah. Kalau kita ikhtiar, segala sesuatu pasti ada di Allah Subhanahu Wa Taala kesediakan. Selamat ulang tahun yang kelima ya Pak Adam untuk UMKM Kelurahan Pondok Petir Kampung 1000 UMKM. Dalam hal ini mari kita sama-sama berdoa semoga UMKM Kelurahan Pondok Petir makin maju. Amin. Terus makin sukses. Amin. Dan pastinya sehat-sehat ya Bu ya. Kita tidak sehat, kita tidak bisa berjualan atau kita mencari usaha atau menafkahi keluarga kita. Dengan moto bersatu kita kuat, bersama kita keren. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, salah satu pertanggungjawaban kami adalah melaporkan, betul ya? Betul ya? Oke. Maka sebisa mungkin saya membuat organisasi ini seakuntabel mungkin sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya dari segi aktivitas, tapi juga dari segi berapa uang yang kita dapatkan dan kita kelola sehingga dampaknya itu kembali ke Bapak Ibu sekalian. Tumpeng berbentuk kerucut ini melambangkan gunung suci, sebuah simbol harapan agar usaha kita terus naik ke puncak kesuksesan. Mari kita hitung mundur bersama-sama untuk prosesi pemotongan tumpeng. 3, 2, 1.
untuk sesinya ada 3. Kita akan bertanya kepada para narasumber terkait dengan kisah awal dan tantangan dalam berusaha yang pertama. Pak Ibnu boleh ceritakan kan momen paling lucu atau paling unik pada saat awal-awal usaha? Kalau untuk usaha yang pertama kali saya di toko ada toko di rumah di Perak, itu namanya Mumet Store. Itu pertamanya toko saya itu toko fashion, jual baju, jual gamis, aksesoris, sandal, sepatu, dan lain-lain. Nah, sejak 2013 itu mulai merambah ke kuliner. Pertama kita jualin produknya Bu Neneng. Jadi Bu Neneng itu partner saya itu, salam hormat Bu ya. Mau izin saya di depan Bu ini. Partner dari 2013 sampai sekarang itu bahkan kita jadi officialnya Brexel official gitu. Berikutnya sebenarnya apa sih yang mendorong Bapak untuk take action bikin usaha sendiri atau bahkan tadi jadi distributor atau produk reseller? Jadi gini Pak, dulu tahun 2009 atau 2010 kalau salah ya, saya itu diajak investasi. Ternyata begitu saya masuk paling terakhir alias uangnya itu hilang. Awalnya dari situ. Jadi sebetulnya saya mau mulai usaha itu karena the power of kepepet bahasanya. Akhirnya kita cari solusi, bukan kok berantem uangnya hilang, enggak. Cari solusi. Intinya gimana caranya dapat uang tambahan buat bertahan hidup, itu Pak. Jadi kalau mungkin saya nggak kena investasi ilegal, mungkin saya belum mulai usaha. Karena kepepet harus terus ngebul ya dapurnya, makanya kita cari solusi Pak. Itu awalnya dari situ. Luar biasa Pak. Nah ini kalau Bu Neneng sendiri Bu, apa sih yang mendorong Ibu bisa punya usaha yang sebesar ini dengan tipikal yang sangat introvert menurut saya? Waktu 2013 itu kebetulan saya masih ngajar Pak, ngajar di TK Darussalam. Suami kebetulan nganggur, punya anak satu. Punya anak satu. Ingin punya tambahan. Jadi di waktu-waktu luang itu saya bikin cireng. Makanan, tapi saya nggak bisa, kebetulan saya nggak bisa masak. Jadi yang bikin sambalnya itu suami. Bikin cireng itu memang kebutuhan pastinya. Kebutuhan dan sempat terucap kalau saya sampai ke 100 bungkus per hari, sepertinya saya harus fokus ke produksi. Dengan pertimbangan bukan dari finansial yang didapat ya Pak, tapi kalau kita kerja kan pasti harus mempertanggungjawabkan pekerjaan. Gaji yang kita terima kan harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan waktu itu saya berpikir capek banget, malu sampai begadang-gadang bikin cireng, terus paginya ngajar gitu. Jadi ngajar itu sambil ngantuk gitu. Dan alhamdulillah Allah kabul, sampailah di pesanan 100 saya pamit jadi produksi aja. Itu saya penasaran gimana caranya Pak Ibnu bisa konsisten dari tahun 2013 ya. sampai dengan hari ini. Jadi ketika kita jualan, ternyata begitu jadi distributornya Bu Neneng, kan ada beberapa nih distributor banyak. Nanti lama-lama kita itu kendalanya masuk ke red ocean. Contohnya yang gampang itu persaingan harga. Sesama distributor itu jadi perang-perangan harga. Itu mau nggak mau kita nyari solusi caranya bagaimana. Jadi kita praktekkan, bikin website, dioptimize, di SEO, dan jadi kalau orang di dunia digital, sosmed apapun itu menurut saya hanya peluncur atau salesnya. Nanti orang begitu banyak berseliweran, misalkan cireng Brexel, dicari ini pokoknya kemana. Nah, website itu jadi rumahnya untuk memvalidasi semua produk-produk yang bertebaran. Nyari sumbernya di mana? Makanya saya bikin website. Ketemu nyari website
brexel.co.id. Saya tuh sering dapat itu pesanan orderan PE, tapi bagaimana packagingnya itu? Saya kirim itu kalau seperti ke Bandung kayak itu hancur di jalan. Itu bagaimana Pak caranya? Jadi kalau nggak pakai kardus didobel, itu disarankan pakai styrofoam. Cuma kendalanya biayanya nambah. Itu aja Bu. Kalau yang biaya cocok, monggo. Kalau enggak, berarti nggak worth it buat kita kirim ke sana. Jadi gini, kalau untuk produk yang kita kemas, tentu packaging ini menjadi sangat penting buat kita. Sebagus apapun produk kita, kalau packagingnya salah, kita jadi hancur akhirnya ya. Kayak PY terutama yang rentan. Makanya kenapa kalau Bunda lihat, bahkan langganan PY juga ada, itu dia pakai pilihan toples-toples itu yang memang dia toples plastik, kita udah include kasih harganya dengan harga toples itu. Saya lanjut ke Bu Rima nih. Kita mau belajar nih apa sih yang mendorong Bu Rima membuka usaha fashion yang alhamdulillah beliau pun didapuk menjadi wanita inspiratif. Kalau terkait fashion ini tuh hobi. Saya tuh suka mix match baju. Emang dari almarhumah mama itu kan beliau sebenarnya lebih fashionable daripada saya lah. Kalau dari atas sampai bawah biasanya pink semua. Dari hobi itu jadi cuan. Dari hobi jadi cuan. Dan sudah beberapa dinas memang sudah memakai batik saya ikan tetra khas Bojong Sari untuk jadi seragam di dinas. Alhamdulillah dari usaha tersebut, alhamdulillah ternyata masuk nominasi untuk perempuan inspirasi Indonesia. Saya juga penasaran sebenarnya. Ini Bunda Rahmani punya usaha apa juga gitu ya, terus namanya luar biasa terkenal dari ujung ke ujung gitu ya kalau kita bicara tentang Bojong Sari. Baik, jadi berawal karena memang saya bukan tipe orang yang mengandalkan suami. Jadi saya harus kerja karena memang sebelumnya dari masih kuliah pun udah kerja gitu. Jadi udah sembari kerja selalu di IPB maupun di UNDIP tuh selalu saya mencari uang sendiri karena memang saya dilahirkan dari ibu tanpa seorang ayah sejak SD. Kemudian saya bekerja di Bank Mandiri, selesai itu harus keluar karena memang dasarnya nggak betah, karena suami kan mandiri juga harus keluar. Salah satu saya buka usaha di Pondok Petir dulu masih belum ada pembangunan yang sangat padat, ada toko baju dulu saya. Setelah itu saya sakit tuh, jadi kalau menerima dari hobi, kalau saya karena sakit, kecapean juga, sakit, akhirnya saya sinus itu begitu di CT scan hasilnya kepala saya itu 3/4-nya penuh cairan. Dokter sudah harus bilang untuk dioperasi segera. Saya tanya sama dokter, apakah operasi itu menjamin nantinya cairan ini tidak berproduksi lagi? Dokter bilang tidak menjamin. Lalu saya mau berapa kali dioperasi kalau seperti itu? Akhirnya saya putuskan tidak operasi. Akhirnya saya merasa harus pijat refleksi. Akhirnya saya buka. Dan kurang lebih 12 tahun derma refleksi ada, dan saya 12 tahun pula tidak sinus lagi. Wah. Itu gimana caranya untuk konsisten untuk terus memasarkan usaha kita di era gempuran digitalisasi yang makin maju? Jadi ini saya kutip dari yang Bu Rima tadi sampaikan. Jadi kita itu kalau bisa bikin keran tidak hanya satu, ya jangan satu usaha. Misalkan sudah kuliner, nanti fashion, mungkin konstruksi luar biasa. Jadi salah satunya untuk meminimalisir seperti itu ke depan karena persaingan semakin ketat. Jadi kita buka pola pikirnya, mindsetnya jangan sempit. Usaha itu banyak. Kita coba trial dulu satu, jalan dioptimasi. Jadi kita harus punya cara sendiri kapan saya harus balik kanan, bukan mundur ya. Ganti strategi itu boleh, nggak masalah.
Jadi tujuan tetap maju, caranya aja lewat macam-macam. Seperti kita kalau Lebak Bulus bisa lewat Jalan Cinangka, bisa lewat Pamulang, BSD. Terus untuk kedepannya berarti kita tuh harus punya big vision. Jadi tujuan ibu itu apa? Itu yang harus ditanamkan di dalam diri sendiri untuk menguatkan diri sendiri itu punya apa? Kalau seperti tadi saya ceritakan, saya itu the power of kepepet. Kalau nggak saya usaha, penghasilan saya udah kepotong buat bayar angsuran bank karena ketipu investasi ilegal. Makanya mau nggak mau kan, wah ini cicilan tiap bulan angsuran harus dibayar, gimana caranya? Itu yang salah satunya ya. Salah satu yang membuat saya harus inovasi dan kreatif seperti itu. Kita tutup atau kita closing statement. Saya minta dari Bu Ina untuk memberikan masukan atau sharing pengalaman. Mangga silakan Ibu. Bisnis itu saya belajar bahwa kalau tidak dijalankan ya udah akan mentok di situ. Nah, ini saya selalu mau bilang, kita harus fokus memang, karena saya merasakan sendiri. Semangat itu betul-betul didasari oleh kebersamaan. Saya rasakan gitu. Jadi itu yang justru saya ingin sampaikan, mudah-mudahan kebersamaan itu kita tetap jaga ya. Ibu-ibu UMKM jangan berhenti untuk menjalankan usaha, tapi juga diingatkan bahwa itu untuk kebaikan kita semua. Jadi kembali saya sampaikan, kebersamaan itu tetap dijaga, bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian, kita harus bersama-sama. Ibaratnya satu lidi kita jadikan satu, itu akan jadi lebih kuat. Pas banget ini bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Luar biasa nih Pondok Petir ya. Terima kasih banyak Pak Ibnu, Bunda Neneng, Bu Rima, Bunda Rahma, Bu Ina, Bu Popi. Terima kasih Ustaz. Quote of the day. Quote of the day. Apapun yang membuat engkau berkembang, lakukan. Selain itu, lupakan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Dari tenggorokan ke wilayah dada. Nah, dia di sini ya. Sambil dirasakan di telapak tangan ada rasa hangat. Lalu turunkan bawah segitiga seperti ini ke pusat, wilayah pusat. Jadi gerakan ini tanpa olah nafas khusus, tanpa kekuatan, tanpa konsentrasi. Lalu dibuka, belum membuka cakra wilayah mulut, lalu diturunkan. Nah, setelah ini baru buka lagi. Terus ke atas, turunkan. Ya, siap. Kita akan melakukan gerakan kayak gini, gigit. Kayak gini, gigit. Ini semampunya aja ya, disesuaikan dengan apa posisinya. Kayak kanan tekuk, kaki kiri melangkah ke depan keras seperti ini. Kalau yang sanggup, kayak saya bentuknya angkat ujung sebenarnya, mudah-mudahnya lurus gitu. Kalau yang sanggup, tapi kalau yang ini biasa aja. Buang lewat mulut sekarang, buang, pelan. Terus, ambil nafas panjang lagi. Tahan. Ini agak panjang ya. 1, 2, hitungan 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang lewat mulut. Ini tahap terakhir nih. Agak panjang lagi 17 hitungan. Ambil lagi nafas dari itu. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Buang perlahan. Buka matanya pelan-pelan. Sambil dirasakan di bagian pergali tubuh kita, bagian yang mana? Nah, kanan maju ke depan. Diuraikan